Baik, perkenalkan nama saya Ansa Sampaleng dengan NIM 23024140 dari kelas 6T5. Saat ini saya akan menunjukkan jurnal-jurnal yang telah saya dapat untuk pemodelan perangkat lunak. Yang jurnal yang pertama yang saya dapat itu pemodelan UML untuk sistem informasi persewaan alat pesta. Nah, tujuan dari jurnal ini diangkat yaitu untuk mengatasi masalah pendataan manual seperti kehilangan barang dan kesalahan pencatatan. Lalu, implementasi yang digunakan yaitu menggunakan Java dan MySQL. Itu dapat kita lihat pada bagian ini. Penulis menggunakan bahasa pemrograman Java dan menggunakan MySQL sebagai basis data. Lalu, adapun hasil yang didapat dari penulisan artikel ini adalah berupa pengembangan kualitas perangkat Linux serta berupa rekomendasi diagram-diagram UML yang dapat digunakan oleh pihak pengembang perangkat lunak terkait usaha jasa sewa. Nah, pada jurnal ini kita menggunakan ada use case diagram yaitu interaksi user atau admin dengan sistem, lalu ada activity diagram di mana ada alur proses login, penyewaan, pengembalian, dan lain-lain. Lalu ada sequence diagram yaitu urutan proses sistem, dan class diagram itu struktur database atau relasi data. Yang pertama kita masuk pada use case diagram. Di sini ada aktor, lalu di sini ada sistem di mana aktor akan melakukan login, melakukan pendataan customer, pendataan paket, transaksi, nota, dan laporan. Lalu selanjutnya ada activity diagram, login. Nah, pada activity diagram ini ada halaman administrator, halaman login, login, lalu ada jika login akan ke menu utama, tetapi dari halaman login jika tidak akan lanjut akan cancel. Lalu selanjutnya ada activity diagram pendataan customer, yaitu halaman administrator, pendataan customer, akan ada view, save, reset, edit, dan hapus. Lalu akan ada data customer. Selanjutnya ada activity diagram pendataan paket sewa, di mana ada halaman administrator, di lalu akan lanjut ke pendataan paket. Di paket ada view, save, reset, edit, dan hapus. Lalu akan menghasilkan data paket. Selanjutnya ada diagram penyewaan pada halaman administrator, lalu akan pendataan penyewaan, lalu ada view, save, reset, edit, dan hapus. Jika sudah diisi, maka akan ada data penyewaan dan bisa melakukan cetak nota DP. Selanjutnya ada activity diagram pengembalian. Ada halaman administrator, lalu pendataan pengembalian, ada view, save, reset, edit, dan hapus, lalu ada data pengembalian, dan akan ada cetak nota pelunasan. Dan yang terakhir ada activity diagram laporan. Pada halaman ini ada halaman laporan penyewaan, view, save, cetak, lalu setelah itu akan dimunculkan data penyewaan, selanjutnya akan dicetak laporan. Nah, selanjutnya di sini ada sequence diagram login. Seperti yang sudah terlihat, ini adalah sequence diagram login, ada sequence diagram pendataan customer, ada sequence diagram pendataan paket sewa, ada sequence diagram transaksi, dan ada sequence diagram laporan. Nah, pada tampilan ini kita bisa lihat di sini bahwa dari admin, yaitu membuka aplikasi, lalu login. Setelah itu akan menampilkan login, lalu input username dan password. Selanjutnya akan melakukan verifikasi data dan menampilkan menu utama. Selanjutnya seperti yang sudah ada, dan yang terakhir ada kelas diagram atau struktur database relasi data. Seperti ini. Ada database untuk customer,
lalu ada database sewa, ada database paket, ada database pengembalian, ada laporan penyewaan, dan laporan pengembalian. Baik, kita lanjut pada jurnal yang kedua, yaitu ada pemodelan arsitektur sistem informasi kepegawaian Universitas Primakara menggunakan Unified Modeling Language dengan metode Scrum. Tujuan daripada jurnal ini dibuat yaitu untuk membahas perancangan sistem informasi kepegawaian untuk mengelola data pegawai, gaji, izin, dan kinerja. Menggunakan metode Scrum atau Agile dengan proses sprint bertahap. Hasilnya berupa desain sistem yang lebih efisien dan terstruktur. Itu terdapat pada kalimat ini. Scrum diterapkan karena sifatnya yang adiktif dan interaktif, memungkinkan pengembangan sistem melalui sprint dengan evaluasi berkelanjutan. Nah, pada jurnal ini juga UML digunakan untuk memodelkan sistem secara visual, mencakup use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan entity relationship diagram atau ERD. Kita bisa lihat yaitu pada tampilan ini adalah use case diagram sistem informasi pada kepegawaian Primakara. Lalu selanjutnya ini adalah activity diagram. Yang pertama ada admin atau user dan ada sistem. Admin atau user mengakses halaman login. Lalu sistem akan menampilkan form login. Selanjutnya admin akan memasukkan email atau password. Lalu sistem akan mengecek email atau password. Jika sistem sudah cek, tetapi data tidak valid, maka akan dikembalikan lagi untuk memasukkan email atau password yang benar. Selanjutnya, apabila dia valid, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard. Lalu, admin atau user akan mengakses dashboard utama sistem. Selanjutnya ada sequence diagram. Admin user itu akses halaman login page. Lalu setelah itu display login form, lalu enter username and password, lalu ada display enter credentials form, lalu submit, dan selanjutnya di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram untuk mempresentasikan sistem yang melibatkan pengelolaan data pengguna, pegawai, slip gaji, komponen gaji, dan izin. Relasi antar entitas dirancang untuk mencerminkan kebutuhan fungsional sistem seperti pengelolaan data slip gaji berdasarkan pegawai, pengajuan izin, hingga pelaporan KPI. ERD dapat dilihat pada gambar 6 berikut, seperti pada tampilan ini. Lalu di sini juga terdapat database-nya. Baik, kita masuk pada jurnal yang terakhir, yaitu implementasi model Unified Modeling Language atau UML pada perancangan sistem informasi data kependudukan dan bantuan sosial. Nah, jurnal ini membahas sistem untuk pendataan penduduk dan bantuan sosial yang sebelumnya masih manual. Jurnal ini menggunakan metode prototype sehingga sistem bisa dikembangkan bertahap dan diperbaiki dari feedback pengguna. Tujuannya meningkatkan akurasi data dan kecepatan laporan. Pada jurnal ini juga, diagram yang digunakan yaitu ada use case diagram atau kebutuhan dan fungsi sistem, lalu ada activity diagram yaitu alur aktivitas sistem, sequence diagram yaitu komunikasi antar objek, class diagram, struktur kelas sistem, dan entity relationship diagram atau ERD yaitu untuk relasi database. Yang pertama kita masuk pada diagram yaitu use case diagram atau kebutuhan dan fungsi sistem. Kita bisa lihat di sini bahwa ada dua aktor di sini yaitu peserta dan admin.
yang sama-sama akan melakukan login, di mana peserta akan mengupdate data kependudukan, lalu peserta juga akan melakukan pendaftaran bantuan sosial. Dan di sini, admin akan mengelola data peserta, mengelola informasi bantuan sosial, mengelola data laporan, dan cetak surat penerima bansos. Lalu selanjutnya ada rancangan activity diagram, yaitu yang pertama activity diagram mencetak surat penerima bantuan sosial. Di sini ada admin dan sistem. Yang pertama, admin yang sudah login dan berada di halaman utama akan memilih menu cetak surat keterangan penerima bansos. Lalu, sistem akan menampilkan halaman cetak SK penerima bansos, dan admin akan memilih data dan cetak SK penerima bansos. Lalu sistem akan menampilkan hasil cetak SK penerima bansos dan mencetak SK penerima bansos. Lalu selanjutnya ada activity diagram data kependudukan peserta. Yang pertama, peserta yang sudah login dan berada di halaman utama peserta akan membuka halaman data kependudukan. Lalu sistem akan menampilkan halaman form pengisian data kependudukan peserta. Lalu, peserta akan mengisi form data peserta dengan lengkap dan input data. Lalu, sistem akan memproses data. Jika data tidak valid, akan dikembalikan lagi ke input data. Tetapi jika valid, data akan diteruskan sehingga akan menampilkan hasil data peserta yang tersimpan. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Ada peserta ada ID peserta, nama, password, nomor telepon. Lalu daftar bansos di dalam daftar bansos ada ID peserta, ID bansos, ID peserta, ID admin, bahan makanan, biaya pengobatan, dan lain-lain. Selanjutnya pada admin akan melakukan cetak, yaitu ada cetak ID cetak, ID admin, ID peserta, ada cetak nama, kakak, dan lain-lain. Lalu admin juga pada admin ada ID admin, password, dan username. Admin akan mengelola data kependudukan, di mana ada ID kependudukan, ID admin, ID peserta, ada desa, pekerjaan, dan lain-lain. Dan juga selanjutnya pada tampilan ini ada kelas diagram sistem. Seperti yang tertera pada gambar, dan pada gambar ini. Ada kelompok-kelompoknya, itu ada kelompok cetak, kelompok admin, daftar bansos, data kependudukan, dan peserta. Lalu setelah itu ada sequence diagram pencetakan. Ini sequence diagram pencetakan. Ini ada admin, ada halaman utama admin, pengajuan, tabel, peserta, controller, surat keterangan penerima bansos, dan lain-lain. Selanjutnya ini ada sequence diagram pengolahan data peserta atau penerima. Nah, seperti pada tampilan itu.